Faktanya, Adam dan Hawa diampuni dosanya, malah diusir dari. Nah, sang debater, jadi paradigma Islam tentang ketuhanan dengan paradigma agamanya sang debater itu memang jauh berbeda. Umat Islam meyakini bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu adalah Tuhan yang apabila dia berkata maka itu terjadi. Contoh, ketika dia berkata kepada malaikat, Bismillahirrahmanirrahim, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, ketika dia berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Artinya manusia itu memang sudah ditetapkan untuk menjadi khalifah di bumi. Nah, ketika diletakkan di surga, dia diuji dan ditunjukkan kepada malaikat bahwa dia layak untuk dihormati. Apa? Ya, ketika malaikat diperintahkan dan iblis sujud kepada Adam, tapi iblis menolaknya dan malaikat tetap bersujud, itu pembuktian kepada malaikat dan iblis bahwa manusia itu layak untuk disujudi atau dihormati. Kenapa? Ketika manusia salah melanggar perintah Tuhan, yang dilakukan dia adalah apa? Bertaubat. Ya, beda dengan iblis, udahlah salah ngotot lagi kayak sang debater ini. Nah, jadi kalau Allah Subhanahu wa taala membuktikan kepada makhluk ciptaannya yang lain bahwa ini manusia ini berhak untuk dihormati. Kenapa? Ketika dia salah, dia meminta ampun. Nah, Tuhannya umat Islam itu ketika ada makhluknya yang meminta ampun, nggak langsung auto surga lu masuk, pembunuh, pemerkosa, koruptor, aku minta ampunnya Tuhan, terus tiba-tiba auto surga. Nggak gitu. Hasilkanlah perbuatan manis dulu dari pertaubatanmu itu, ya. Begitu di dalam Islam itu. Jadi ketika seseorang bertaubat, dia harus membuktikan bahwa taubatannya itu memang layak untuk diterima dan dia membuktikan bahwa dia benar-benar bertaubat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni Adam, artinya tidak langsung mencampakkan Adam ke neraka begitu saja, tidak, tetapi diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa dia benar-benar layak untuk diampuni dengan diletakkan di dunia. Dan ingat, memang dia sudah ditakdirkan untuk diletakkan di dunia. Nggak ada ceritanya di dalam Islam Tuhannya umat Islam itu ketika menciptakan manusia lalu mengatakan, aduh ini manusia ternyata baik, tiba-tiba dia menyesal di kemudian hari. Enggak gitu Tuhannya umat Islam, karena Tuhannya umat Islam itu sudah tahu bahwa Adam akan melakukan kesalahan karena memang Allah sudah menetapkan dia akan diletakkan di bumi. Lagi pula Allah sudah katakan nih, kalau kamu dekati pohon itu maka kamu akan berbuat zalim. Seandainya Adam tidak menzalimi dirinya karena setelah memakan pohon itu, artinya Tuhan berdusta dong. Enggak gitu dalam Islam. Allah sudah katakan, Adam kamu jangan dekat-dekat pohon itu, kalau kamu dekat pohon itu maka akan kamu zalim kepada dirimu. Terbukti perkataan Tuhan apa? Ketika Adam memakan pohon itu, walaupun dia diampuni dengan diberi kesempatan untuk beramal baik keturunannya, kemudian dia tetap zolim kepada dirinya, ya bersusah payahlah dia di dunia. Karena Tuhan yang umat Islam ketika berkata menjalankan apa yang dikatakannya, enggak berbelit-belit. Tuhannya umat Islam itu enggak ada ceritanya udah ciptain manusia tiba-tiba dia menyesal menciptakan manusia, dia bingung cara menyelamatkan manusia, ya kan, akhirnya dia mengambil jalan, ya begitulah ya, tahu aja lah ya. Jadi begitu sang debater, berbeda ya Tuhannya umat Islam dengan Tuhannya kamu sang debater. Adam itu memang sudah akan ditetapkan